Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kreator Amatir. Kali ini kita akan kembali membacakan sebuah cerita yang berjudul Jejak di Desa Pandanwangi. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, seperti biasa saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Dan tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Kita masuk ke sudut pandang Hasan. Gerimis malam itu bikin jalan tanah licin kayak sabun. Aku duduk di kursi depan pick up tua Ardi, berusaha tenang walau roda belakang terus memantul di jalan berlubang. Suara mesin meraung, kadang seperti mau mati. Di, yakin ini jalannya? Tanyaku sambil memandang keluar mencoba menembus kabut tipis. Ardi cuman melirik cepat. Yakin, jalannya cuman satu, jawab Ardi. Di belakang kami, Rian gak berhenti ngoceh. Ayu, si siluman ular yang sekarang sering ikut kami, malah santai duduk di bak belakang sambil pegang payung. Rasanya aneh, siluman malah lebih tenang dari manusia. Perjalanan panjang itu bikin aku sempat mikir, kenapa kita mau-maunya datang ke desa yang katanya sudah kayak kota mati ini? Jawabannya cuma satu, Gita. Dia yang bilang ada warga minta tolong karena makhluk aneh meneror mereka. Aku nggak tahu detailnya, cuman dengar kalau yang menghilang nggak pernah kembali. Begitu sampai di gapura desa, aku langsung merinding. Papan nama Desa Pandanwangi miring, catnya terkelupas. Udara di sini beda, dingin, tapi bukan dingin biasa, kayak ada sesuatu yang mengawasi. Kami turun, langkah kami di tanah becek terdengar jelas. Aku gak dengar suara jangkrik, gak ada ayam berkokok, bahkan anjing pun gak menggonggong. Kok sepi banget, gumamku lebih ke diri sendiri. Kami masuk lebih jauh. Rumah-rumah kayu di kanan kiri seperti ditinggalkan mendadak. Pintu terbuka, kursi terbalik. Beberapa piring masih di meja, seolah orang yang duduk di sana langsung pergi. Tiba-tiba aku mendengar suara itu. Pelan tapi berat, seperti langkah kaki raksasa yang menghantam bumi. Aku berhenti, memicingkan mata ke arah jalan yang tertutup kabut. Kalian dengar itu enggak? Tanyaku. Ardi langsung tegang. Gita memegang lengannya. Matanya enggak berkedip ke arah kabut. Dari situ muncul sosok besar. Tingginya 2 kali manusia. Tanduknya melengkung ke belakang. Matanya merah menyala. Tubuhnya penuh bulu hitam kusut. Dan di tangannya ada kapak besar berkarat. Makhluk itu menunduk seperti mengendus udara. Aku terpaku, suara napasnya dalam, berat, dan anehnya bikin aku pengen lari sejauh mungkin, tapi kakiku gak mau bergerak. Gue usul, kita pura-pura jadi patung, ujar Rian berbisik. Kalau kamu jadi patung, mukamu aja gak horor, dia pasti kabur, jawab Ayu menimpali. Aku nyaris mau ketawa, tapi tenggorokanku kering.
Semua terasa melambat saat makhluk itu menginjak tanah begitu keras hingga tanah retak. Kabut di sekitarnya berputar, menarik hawa dingin ke tubuhku. Ardi menarik kami ke belakang. Jangan lawan, mundur, pelan-pelan. Tapi rasanya percuma. Begitu kapak itu terangkat, aku tahu ini bukan cuma teror biasa. Ini pembuka mimpi buruk yang panjang. Kapak itu nyaris menyambar kepala Gita. Ardi mendorongnya ke samping dan aku langsung ikut menarik Gita supaya nggak jatuh. Suara hantaman kapak ke tanah memecah keheningan, bikin telingaku berdengung. Lari sekarang, teriak Ardi. Aku nggak perlu disuruh 2 kali, kakiku langsung bergerak menyusuri gang sempit di antara rumah-rumah kayu. Napasku berat, jantungku memukul-mukul dada. Di belakang, suara langkah itu masih menguntit. Makin lama, makin dekat. Di tengah panik, aku sempat dengar Rian nyeletuk. Ini monster apa tukang kredit motor nyari yang nunggak? Ayu, yang entah gimana masih bisa santai, jawab sambil lari. Kalau tukang kredit motor, kamu pasti udah jadi target utama. Aku mau marah karena mereka masih sempat bercanda. Tapi jujur, sedikit humor itu bisa bikin kepalaku gak langsung meledak karena tegang. Tanah licin bikin aku hilang pijakan. Aku terpleset jatuh ke lumpur dan sebelum sempat bangkit, bayangan besar itu udah di atasku. Napasnya pelan, uap hitam keluar dari mulutnya. Rasanya kayak paru-paruku dikasih asap knalpot. Tiba-tiba Gita menarik tanganku. Berdiri, jangan bengong, ujar Gita. Aku memaksa kaki ini berdiri. Kabut di sekitarku terasa berat, seolah menahan gerakan kami. Monster itu menggeram, suaranya menggema di dadaku. Di sisi lain, akhirnya kami sampai di sebuah rumah tua. Pintunya setengah terbuka. Ardi mendorong kami masuk, lalu menutupnya rapat-rapat. Napas kami memburu. Keringat dingin bercampur lumpur di wajahku. Itu apaan sih? Tanyaku berusaha tetap tenang, meski suaraku bergetar. Gita menunduk. Nadanya serius. Dulu di desa ini ada penjaga hutan yang disumpah jadi pelindung. Tapi setelah hutannya dibabat, dia berubah. Dia menjadi pemburu manusia. Jelas Gita. Ayu nyeletuk sambil nyengir tipis. Lah, pelindung kok malah jadi predator? Gak konsisten amat tuh. Jelas Ayu. Lantai rumah tiba-tiba berderit. Suara langkah berat terdengar lagi. Rasanya napasku berhenti. Kalau dia nabrak rumah ini, kita jadi kebab semua, Di. Bisik Rian panik. Makanya diam, balas Ardi cepat. Kami semua menahan napas, tapi tiba-tiba lantai di bawah Rian patah. Dia jatuh ke ruang bawah tanah. Tolong. Baunya kayak kaki kecoa direndam. Baunya kayak kaki kecoa direndam bangkai tikus, teriak Rian dari bawah. Ayu malah jawab santai. Berarti aman. Monster gak suka bau yang lebih busuk dari dia. Mau gak mau kami ikut turun. Gelap, pengap, bau debu bercampur sesuatu yang gak enak di pojok ruangan. Aku lihat sebuah peti kayu besar berukir simbol aneh. Kita mendekat,
Matanya meneliti ukiran itu. Ini segel. Kalau dibuka, kita bisa tahu cara mengusirnya. Aku mau bertanya, tapi tiba-tiba dari dalam peti itu terdengar ketukan pelan, lalu suara serak berbisik. Bukalah sebelum terlambat. Dingin langsung menjalari tengkuku. Entah kenapa aku tahu kalau kami buka itu, hidup kami gak bakal sama lagi. Suara itu serak, berat, dan terdengar seperti keluar dari rongga yang terlalu sempit untuk bernapas. Bukalah sebelum terlambat. Kami semua terpaku, bahkan Rian yang biasanya gak bisa diam, cuman melotot ke arah peti itu sambil menutup hidung. Gita masih berjongkok, matanya gak lepas dari ukiran di peti. Ini simbol pengurung. Aku pernah lihat di kitab lama. Isinya bisa aja makhluk yang sama kayak yang mengejar kita, atau malah sesuatu yang bisa ngalahinnya. Ardi menghela napas. Berarti kita ambil resiko? Tanya Ardi. Aku gak tahan lagi. Tunggu, kalian gak ngerasa aneh? Dia nyuruh kita buka, padahal kita gak tahu siapa dia. Bisa aja itu jebakan. Kita udah kejebak di desa mati ini, masa mau nambah masalah? Di atas kepala kami, suara langkah berat masih terdengar. Lalu berhenti tepat di atas. Lantai berderit pelan, seolah makhluk itu lagi dengerin kami. Ayu nyengir tipis sambil berbisik. Kalau itu jebakan, ya kita tinggal lari lagi. Aku bisa gendong kamu, Hasan, ujar Ayu. Aku menatapnya tajam. Bahkan masalah lari, yuk, kalau itu yang di dalam peti lebih parah dari yang di luar, kita bisa tamat dalam satu babak, ujarku pada Ayu. Gue setuju sama Hasan. Kita ini udah kayak di film horor, dan semua orang tahu yang buka pintu atau peti misteri pasti mati duluan, ujar Rian menambahkan. Suara di dalam peti terdengar lagi, kali ini lebih keras. Jika kalian tidak membuka, dia akan menemukan kalian dan tidak ada jalan keluar. Bulu kuduku berdiri. Cara dia bilang itu seperti dia tahu persis di mana kami berada. Kita mulai meraih kait besi di peti itu. Kita jangan gegabah, kataku mencoba menahan nadanya. Dia menatapku sebentar. Kalau ini harapan satu-satunya, aku gak mau kita mati di sini tanpa usaha, ujar Gita. Aku menarik napas panjang. Dalam hati, aku merasa ada yang salah. Suara itu bukan suara yang minta tolong, itu suara yang menggoda. Di sisi lain, kait besi itu berbunyi krak saat kita membukanya. Aroma anyir langsung menyeruak, membuat perutku mual. Kabut tipis mulai merayap masuk lewat celah-celah lantai di sekitar kami, dan udara jadi semakin dingin. Ardi dan aku bersiap, masing-masing memegang apa saja yang bisa dijadikan senjata. Ayu menegakkan tubuhnya, matanya berubah menjadi kuning berkilat. Peti itu berderit terbuka. Dari dalam, bukan makhluk, tapi sebuah tengkorak manusia yang matanya masih menyala merah. Tengkorak itu menatap kami lalu tersenyum dan berkata pelan, "Kalian sudah memilih." Udara di ruang bawah tanah langsung terasa berat, dan dari atas suara raungan makhluk bertanduk berubah menjadi tertawa. Begitu peti itu terbuka, aku langsung tahu kami baru saja melakukan kesalahan besar. Tengkorak itu, matanya menyala merah, tapi bukan merah biasa.
Ada semacam cahaya berdenyut seperti jantung yang masih berdetak. "Kalian sudah memilih," katanya. Di saat yang sama, suara di atas berubah. Raungan makhluk bertanduk itu jadi lebih puas, seperti tawa yang menembus tulang. "Apa yang kita pilih?" seruku. Tapi tengkorak itu cuma tertawa pelan. Suara keringnya memantul di dinding ruang bawah tanah. Gita mundur setengah langkah, wajahnya tegang. "Ini bukan yang aku pikirkan. Ini bukan pertolongan," ujar Gita. Ardi menatap tajam. "Lalu siapa dia?" tanyanya. Tengkorak itu memiringkan kepala. Retakan kecil di tulangnya memunculkan debu tipis. "Aku penjaga dan pemburu sekaligus. Tubuhku ada di luar, rohku di sini. Kalian baru saja menyatukannya kembali," ujar sosok tengkorak itu. Jantungku berdegup kencang. Jadi, makhluk bertanduk itu adalah tubuhnya dan kami baru saja melepas segelnya, tanyaku. "Gita, tutup lagi petinya," teriakku. Gita sudah mencoba, tapi peti itu gak mau tertutup. Dari celahnya kabut hitam keluar, melilit kaki kami seperti kabut yang hidup. Tiba-tiba lantai di atas pecah. Makhluk bertanduk itu menerobos masuk. Kayu berhamburan, debu menyesakkan udara. Aku dan Ardi mundur sambil menahan batuk. Ayu langsung berdiri di depan kami. Tubuhnya mulai berubah. Sisik hijau keemasan muncul di lengannya. Matanya semakin menyala. "Kalau dia mau masuk, kita harus lewatin aku dulu," ucap Ayu, suaranya berat. Rian meski ketakutan masih sempat nyeletuk. "Kalau kalah yuk, bilang ya. Gue siap jadi ular juga biar bisa lari cepat," celetuk Rian seperti itu. Di sisi lain, makhluk itu melangkah mendekat. Kapaknya meneteskan cairan hitam kental. Dari matanya, aku bisa lihat kesadaran dan kebencian. Tengkorak di peti itu tersenyum lebih lebar. "Sekarang lihatlah dunia kalian runtuh." Aku gak tahu apa yang mendorongku, tapi aku melangkah maju sambil meraih pecahan papan kayu tajam. Kalau ini adalah akhir, aku gak mau mati cuman dengan bersembunyi. Ardi menoleh ke arahku. "Siap?" tanyanya. Aku mengangguk. Siap atau enggak, kita gak punya pilihan. Makhluk itu mengangkat kapaknya. Ayu bersiap menyerang, dan tepat sebelum kapak itu turun, seluruh ruangan diselimuti cahaya merah pekat yang keluar dari peti. Dalam sekejap, pandanganku gelap. Aku terbangun dengan kepala berdenyut. Napas terasa berat dan dingin merayap sampai ke tulang. Sekelilingku gelap, tapi bukan gelap biasa, seperti kabut pekat yang berputar-putar dan cahaya samar berkilauan di kejauhan. "Apa ini?" pikirku. Aku berdiri perlahan, merasakan tanah lembut di bawah kakiku. Bukan tanah biasa, tapi seperti pasir halus bercampur embun dingin. Suara bisikan halus terdengar di telingaku, bergema di sekeliling. "Kalau kau telah melewati batas dunia manusia dan kini terjebak di antara dua dunia." Aku berbalik dan melihat sosok samar, perempuan dengan rambut panjang berkilau seperti malam. Matanya sedih namun penuh kekuatan. "Siapa kamu?" tanyaku. Dia tersenyum lembut. "Aku penjaga jiwa desa ini.
Dulu aku juga manusia, tapi terikat oleh kutukan yang sama dengan makhluk bertanduk itu. Jawabnya. Di sisi lain, dia mulai menceritakan sejarah desa Pandanwangi. Dulu adalah desa yang makmur dan damai, dijaga oleh seorang pemimpin yang memiliki kekuatan gaib yang melindungi warga. Namun keserakahan dan perusakan hutan membuat kutukan turun, mengubah sang pemimpin menjadi makhluk bertanduk pemburu manusia. Kutukan itu terbagi menjadi dua, tubuh makhluk di dunia nyata dan jiwanya yang terperangkap di peti pengurung. Siapapun yang membuka segel peti akan mengikat nasibnya dengan kutukan ini. Aku merasakan berat di dadaku. Apakah ini berarti aku juga terikat dengan kutukan itu? Tanyaku pelan. Dia mengangguk. Kamu punya pilihan, Hasan. Terus melawan sampai akhir atau menyerah dan menjadi bagian dari kutukan itu. Di kejauhan terdengar suara raungan yang memanggil, menggema dari dunia nyata. Makhluk bertanduk itu masih menunggu, marah karena segelnya dibuka. Aku menghela napas dalam-dalam. Kalau begitu, aku akan berjuang. Penjaga jiwa itu membimbingku melewati lorong-lorong kabut di antara dua dunia. Setiap langkah terasa seperti menapak di atas kaca, rapuh dan penuh bahaya. Aku akan tunjukkan cara memutus kutukan ini, katanya. Suaranya lembut tapi tegas. Dia membawaku ke sebuah altar batu yang dipenuhi ukiran simbol-simbol kuno, bercahaya lebih lembut. Di sana terletak sebuah kristal bening, berdenyut pelan, seperti jantung yang sekarat. Ini adalah kunci jiwa, ujar penjaga itu. Dengan ini kamu bisa mengunci kembali segel peti, memisahkan jiwa dan tubuh makhluk itu. Aku mengulurkan tangan, tapi tiba-tiba rasa berat menusuk dada. Jangan berharap ini mudah, kata penjaga itu. Kamu harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Sementara itu, di dunia nyata, aku mendengar suara gaduh. Teman-temanku masih berjuang melawan makhluk bertanduk itu. Aku berharap mereka kuat karena aku tahu pertarungan kami baru saja dimulai. Aku siap berkorban, kataku mantap. Apa yang harus aku lakukan? Penjaga jiwa tersenyum sedih. Kamu harus kembali ke dunia nyata, bawa kunci jiwa dan temukan momen saat makhluk itu melemah. Tapi ingat, waktunya sangat terbatas, ujar sang penjaga jiwa itu. Sementara itu, kita masuk ke sudut pandang Rian. Gila, ini bukan perang biasa. Makhluk itu gede banget. Tanduknya kayak cabang pohon raksasa. Dan tiap kali dia ayunkan kapaknya, tanah bergetar sampai lututku gemetar. Aku terengah-engah berusaha nyari celah untuk menyerang, tapi kayaknya dia tahu gerakanku sebelum aku gerak. Bro, kita gak bisa terus kayak gini. Dia terlalu kuat. Ada ide gak? Teriak Rian ke Ardi dan Ayu. Kita harus bikin dia lengah. Aku bisa pakai racun ular, tapi kalian harus jaga aku supaya dia gak nyerang duluan, ujar Ayu. Matanya berkilat, bersiap berubah bentuk.
Ardi dan aku mulai bikin gangguan. Kami lari ke kiri dan kanan, ngelabui makhluk itu supaya fokus sama kami. Ayo bergerak cepat, melilit dengan sisik berkilauan, siap menyuntikkan racun. Tiba-tiba aku kena sapuan kapak, tapi aku refleks melompat mundur. Kayaknya makhluk itu mulai capek, napasnya berat dan berkali-kali batuk. Nah, kayaknya dia gak sekuat omongan, ujar Rian sambil nyengir sarkastik. Tapi belum sempat aku nikmati momen itu, suara dari bawah tanah, suara Hasan bergetar sampai ke tulangku. Aku tahu dia berusaha keras di sana, entah bagaimana caranya. Hasan, kalau kamu masih hidup, cepetin, kita nggak tahan lama-lama nih, teriakku. Makhluk itu mengaum, lalu mengayunkan kapaknya ke arah Ayu. Tapi dengan sigap, dia menghindar dan membalas dengan gigitan racun di lengan makhluk itu. Pertarungan ini belum selesai, tapi aku yakin selama kita bertahan masih ada harapan. Dan aku gak bakal biarin teman-temanku mati sia-sia di desa terkutuk ini. Serangan makhluk bertanduk itu makin brutal. Kapaknya bikin debu berterbangan dan setiap langkahnya bikin tanah retak. Aku udah ngos-ngosan tapi gak bisa mundur. Teman-temanku juga butuh aku. Ardi, jaga kiri. Ayo, siap-siap. Kita harus bikin dia lengah, teriakku sambil melompat ke samping. Ayu berubah wujud, sisiknya memantulkan cahaya remang. Dia maju mengincar leher makhluk itu. Tapi makhluk itu nangkis serangan Ayu dengan kapak, lalu balik serang ke arahku. Aku nyaris kena, tapi refleks tanganku tolak kapaknya dengan batang kayu yang aku ambil dari puing-puing rumah. Dasar monster ngambek, bisa gak sih diam sebentar? Ujarku ngomel sambil ngos-ngosan. Tiba-tiba aku lihat Ardi menjerit dan terjatuh. Makhluk itu mengarah ke Ardi. Panik, aku langsung lari dan lempar batu ke mata makhluk itu. Makhluk itu mengeram kesakitan, tapi aku juga kena sapuan kapaknya di bahu. Sakitnya bukan main, tapi aku harus tahan. Kita harus kerjasama, ini gak bisa jalan sendiri-sendiri, teriakku ke teman-temanku. Keringat bercucuran, napas tersengal. Aku mulai sadar ini bukan cuman pertarungan fisik, tapi juga pertarungan nyali. Aku gak boleh kalah demi teman-teman dan desa yang lagi kami selamatkan. Lenganku masih sakit setelah kena sapuan kapak tadi, tapi aku tahu kami harus bertahan. Ardi tergeletak di tanah, napasnya berat. Gita dan Ayu masih berdiri, tapi wajah mereka juga tampak kelelahan. Kau harus bangun bro, kita belum selesai, teriakku sambil menggenggam tangan Ardi. Makhluk bertanduk itu mulai mendekat, kapaknya diangkat tinggi. Aku tahu ini serangan pamungkasnya. Instingku langsung bilang aku harus bertindak cepat. Aku ambil batu besar di tanah dan dengan sekuat tenaga melemparnya ke mata makhluk itu. Batu itu menghantam tepat sasaran. Makhluk itu mengerang kesakitan dan mundur walau tidak lama. Di saat itu suara Hasan bergema samar dari bawah tanah, seperti memberi semangat. Kita harus manfaatkan ini sekarang. Serang sekarang, ujarku berteriak ke teman-temanku. Kami semua berlari menyerang bersamaan. Ayu menggigit leher makhluk itu, sementara Gita melempar benda tajam ke tubuhnya. Pertarungan sengit itu akhirnya mulai menggeser keseimbangan, tapi aku tahu ini belum berakhir. Napasku tersengal,
Darah dingin mengalir saat aku berdiri di samping Ardi yang masih terbaring. Makhluk bertanduk Makhluk bertanduk itu terhuyung. Kapaknya jatuh tergeletak di tanah berdebu. "Ayo, Gita, sekarang!" seruku. Suaraku nyaris pecah. Ayu melesat cepat. Racun di tubuhnya menyebar ke makhluk itu. Gita menyambar kapak mematahkan senjata maut itu dengan sekuat tenaga. Makhluk itu mengaum kesakitan, namun sorot matanya yang merah menyala memancarkan kebencian tanpa batas. Aku melangkah maju menggenggam pecahan kayu tajam. "Ini akhirmu!" teriakku sambil menusukkan kayu itu ke dada makhluk itu. Seketika tubuhnya bergetar hebat. Kabut hitam berputar-putar membentuk pusaran mengerikan. Suara raungan dan tawa menggema bersamaan. Di kejauhan suara Hasan bergema, "Sekarang kunci jiwa." Aku menoleh melihat sosok Hasan yang muncul membawa kristal bercahaya. Dengan tangan gemetar, dia meletakkan kristal itu di dada makhluk itu. Kilatan cahaya merah menyilaukan memenuhi seluruh ruangan. Makhluk itu meraung sekali, terakhir sebelum tubuhnya perlahan menghilang menjadi debu. Sunyi menyelimuti desa Pandanwangi. Kami berdiri terpaku, tubuh dan jiwa terasa lelah, tapi ada ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. "Akhirnya kita berhasil," ucapku pelan, menatap wajah teman-temanku. Ardi tersenyum tipis. "Kita pulang, bro," ujarnya. Kisah kami di desa terkutuk ini berakhir, tapi kenangan dan pelajaran yang kami dapat adalah selalu membekas. Kita masuk ke epilog masing-masing dari mereka. Kita masuk ke epilog Hasan. Aku berdiri di tepi desa Pandanwangi yang mulai hidup kembali. Kabut tebal yang dulu menyelimuti kini memudar, digantikan oleh sinar mentari yang hangat dan damai. Udara terasa ringan dan suara burung kembali berkicau, mengisi ruang yang sebelumnya hampa oleh kesunyian dan ketakutan. Perjalanan ini mengajarkanku banyak hal, bahwa kegelapan yang paling menakutkan bukan hanya datang dari makhluk luar, tapi juga dari ketakutan dan keraguan dalam diri sendiri. Aku belajar bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk melangkah maju meski takut itu ada. Teman-temanku Gita, Ardi, Rian, dan juga Ayu, kami bukan hanya selamat dari teror, tapi kami menjadi lebih kuat. Kekuatan kami bukan hanya pada senjata atau sihir, tapi pada ikatan yang kami jalani. Pada tekad dan keberanian kami menghadapi kegelapan. Kini, saat aku menatap desa yang tenang ini, aku tahu bahwa kami telah menutup pintu gelap itu untuk selamanya. Namun, perjalanan hidup akan selalu penuh tantangan. Aku siap menghadapi apapun yang akan datang dengan keyakinan bahwa selama kita bersama, tidak ada kegelapan yang tak bisa kita lawan. Kita masuk ke Gita. Aku duduk di depan api unggun kecil di tepi desa Pandanwangi, memegang salinan kitab tua yang dulu kubaca dalam kegelapan ruang bawah tanah. Setiap halaman membawa ingatan tentang perjuangan kami, tentang ketakutan dan keberanian yang tak pernah kupercayai kumiliki sebelumnya.
Perjalanan ini mengajarkanku bahwa pengetahuan bukan sekedar buku dan mantra, tapi juga keberanian untuk menghadapinya. Kutukan yang melingkupi desa ini bukan hanya soal makhluk mengerikan, tapi juga akibat dari keserakahan dan kelalaian manusia itu sendiri. Aku berjanji pada diriku sendiri dan pada desa ini untuk menjaga warisan pengetahuan yang kami temukan, agar tak ada yang mengulangi kesalahan yang sama, dan agar kedamaian yang kami mulai tumbuh tak mudah pudar. Mungkin suatu hari nanti akan ada petualangan baru yang menantang kami, tapi aku siap karena aku tahu dengan ilmu dan teman-teman di sisiku, kami bisa melewati apapun. Kita masuk ke Rian. Gila ya bro, aku tertawa pelan sambil duduk di depan warung kopi bersama Ardi, Gita, Hasan, dan juga Ayu. Kita baru saja selamat dari monster paling nyebelin sedunia. Candaku sambil melirik mereka satu persatu. Tapi di balik candaan itu, aku tahu semuanya berubah. Kita bukan cuman sekedar teman yang jalan bareng, tapi saudara yang sudah melewati neraka bersama. Pertarungan itu bikin aku sadar betapa pentingnya solidaritas dan keberanian. Gak peduli seberapa seram musuhnya, selama kita kompak dan gak nyerah, kita bisa lewatin apa aja. Dan aku siap buat petualangan berikutnya. Siap hadapi tantangan yang lebih gede lagi, asalkan bareng mereka. Kita masuk ke Ayu. Sebagai siluman ular, aku sudah terbiasa hidup di antara bayang-bayang hutan dan sunyinya malam. Tapi pengalaman di desa Pandanwangi ini berbeda. Untuk pertama kalinya, aku merasakan ikatan yang lebih dalam dengan manusia. Bukan sebagai makhluk asing, tapi sebagai teman seperjuangan. Perjalanan kami bukan hanya soal melawan kegelapan dari luar, tapi juga menemukan tempat di dunia yang selama ini terasa asing bagiku. Bersama mereka, aku belajar arti keberanian, pengorbanan, dan kepercayaan. Mungkin aku bukan manusia, tapi aku tahu aku punya tempat di dunia ini, di antara mereka, bukan hanya sebagai siluman yang menakutkan, tapi sebagai sahabat yang setia. Kini, saat desa itu mulai pulih, aku juga siap menjaga kedamaian ini dan siap melangkah ke petualangan berikutnya, apapun bentuknya. Kita masuk ke epilog Ardi, yaitu yang terakhir. Aku menatap langit sore yang mulai kemerahan sambil duduk di bangku kayu depan rumah tua kami di desa Pandanwangi. Semua luka fisik mungkin sudah sembuh, tapi pelajaran dan kenangan dari pertarungan itu masih membekas dalam. Keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, tapi tentang maju terus meskipun takut itu ada. Kita semua sudah melewati masa-masa gelap yang membuat kami meragukan diri sendiri, tapi kami tetap berdiri. Desa ini kini bebas dari bayang-bayang kutukan, dan aku tahu kisah kami bukan sekedar tentang bertahan hidup. Ini tentang persahabatan, pengorbanan, dan harapan baru. Aku yakin kami belum selesai, tapi satu hal yang pasti, selama kami bersama, tidak ada kegelapan yang bisa mengalahkan kami. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan dan mendengarkan cerita ini. Seperti biasa, kami mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Dan nantikan kisah atau cerita berikutnya.
Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.